Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng yang ada di channel YouTube ini agar kalian mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video terbaru berikutnya. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi tentang makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang fungsi Pancasila. Pancasila itu sendiri tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, tetapi ada beberapa fungsi Pancasila lainnya yang harus kita ketahui. Kita lihat fungsi Pancasila yang pertama. Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi yang kedua, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Fungsi yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi yang kelima, Pancasila sebagai sumber nilai. Fungsi yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dari keenam fungsi Pancasila ini, kita akan membahasnya atau mengulasnya satu persatu. Fungsi yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, artinya Pancasila dipandang sebagai sistem nilai ideal yang dicita-citakan dan yang diyakini keberadaannya, yang senantiasa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi yang kedua, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila memberikan corak sikap mental dan tingkah laku manusia Indonesia yang membedakannya dengan manusia bangsa lain. Fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh wakil-wakil bangsa Indonesia atau para pendiri negara kita. Kapan Pancasila sebagai dasar negara itu disepakati? Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang pertama, di mana hasil kesepakatannya adalah menyetujui atau menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Fungsi yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fungsi yang kelima, Pancasila sebagai sumber nilai. Artinya, Pancasila menjadi tolok ukur dan dasar bagi setiap nilai, norma, dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Fungsi yang keenam atau yang terakhir,
Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Artinya, Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan nasional. Nah, kita tahu bahwa tujuan kita bernegara itu sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea yang keempat, ada 4 poin tujuan kita hidup bernegara. Nah, untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita bernegara, tentunya harus dilakukan melalui pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, entah itu aspek hukum, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Mengapa pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita hidup bernegara harus sesuai dengan Pancasila? Karena alasannya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Sekian materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya.